Cek cek. Halo halo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah malam ini kita kembali melanjutkan pertemuan yang keenam dari Daurah Kitab Al-Itqan karya Al-Ustadz Al-Fadil Wawan Setiawan LC bersama Ustadz yang kita cintai, yakni Al-Ustadz Al-Fadil Umar Hisham Hafizahullahu Ta'ala. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Ustadz Fadil. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para peserta yang kami hormati, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu kembali dalam pertemuan kita yang membahas tentang kitab Al-Itqan karya Ustadz Wawan Setiawan LC Hafizahullah taala yang sempat tertunda beberapa waktu karena satu dan lain hal. Alhamdulillah, dan saya sangat mengapresiasi, sangat menghargai semangat para ikhwan dan akhwat sekalian untuk menyisakan waktunya, menyisakan energinya di akhir hari, di tengah-tengah kesibukan untuk menambah ilmu, menambah kualitas bacaan, menambah pengetahuan, meningkatkan kualitas ibadah kita, terutama dalam hal ini adalah membaca Al-Quran, memperindah bacaan kita dalam membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita dan suri tauladan kita, beliau memiliki bacaan yang indah, bukan sekedar bacaan seperti umumnya orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disifatkan oleh salah seorang sahabat, yaitu sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengisahkan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca dalam salat Isya surat At-Tin wa Zaitun. Kemudian beliau memberi catatan, fama sami'tu ahadan ahsana sautan au qira'atan minhu. Saya tidak pernah mendengar seorang pun yang lebih indah, lebih bagus bacaannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka selayaknya bagi kita untuk bisa meniru
atau minimalnya berusaha untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita, sebagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam juga indah bacaannya. Dan ini biidznillah ta'ala adalah suatu ibadah yang agung, yang bernilai pahala yang besar jika kita bisa meniatkannya lillahi ta'ala. Maka kita sama-sama berdoa, Allahumma rzuqna wazidna ilman nafi'a waj'al a'malana kullaha salihah waj'alha liwajhika khalisah wa la taj'al li ahadin fiha syai'a. Allahumma amin. Baik, para peserta yang berbahagia, kita telah melewati bersama dua bab yang sangat penting dari bab-bab ilmu tajwid yang dirangkum oleh penulis dalam tahap pertama dan sebagian dari tahap kedua, yaitu tentang makharijul huruf dan sifatul huruf. Yang itu sedikit banyak pasti mempengaruhi suara yang keluar dari organ pengucapan kita. Jika tidak pas, maka akan berubah. Jika tidak sesuai dengan yang seharusnya, sifat-sifatnya ataupun makhrajnya, organ pengucapannya, maka yang keluar pun bukan suara yang ideal. Pasti ada kurangnya gitu, yang perlu diluruskan lagi. Kemudian para peserta yang berbahagia, penulis hafizahullah ta'ala menyertakan beberapa catatan yang juga berkaitan dengan sifat dan makharijul huruf. Catatan yang pertama atau tanbih yang pertama yang beliau bawakan adalah tentang tanwin, yaitu fathatain, kasrotain, dan dhammatain. Tanwin ini adalah nun sukun yang ada di akhir kalimat. Nun, sebagaimana yang telah kita pelajari bersama, dari sisi aliran suara yang mengalir ketika mengucapkannya. Nun termasuk huruf yang memiliki sifat bainiyah atau tawassut, yaitu suara tidak langsung terpotong ketika membacanya dengan sukun, juga tidak mengalir deras. Jadi bukan sifatnya syiddah yang itu terpotong langsung, juga bukan sifatnya rokhawah yang itu aliran suaranya mengalir. Jadi tengah-tengah antara syiddah dan rokhawah. Dan itu juga terjadi pada tanwin. Jadi ketika kita mengucapkan tanwin, kita memberinya sedikit waktu, tapi tidak terlalu banyak dan juga tidak langsung terputus. Kemudian catatan lain, ketika khusus pada fathatain, tentu saja dibaca dengan dibuka mulutnya. Atau lebih detailnya lagi, dengan dibuka rahangnya. Bukan sekedar mulutnya saja ya, bibirnya saja, tapi rahang mulutnya juga dibuka. Kufuan, kufuwa. Jadi dibuka dulu, kemudian diucapkan tanwinnya. Dan suara dengan sedikit mengalir. Itulah yang disebut dengan bainiyah tadi. Bobaha, bobahan. Ini jika kita di tengah kalimat tentunya. Karena jika di akhir kalimat, maka tanwin fathah akan berubah menjadi mad. Yang itu disebut dengan mad iwad. Yang insya Allah akan kita lewati bersama nanti. Qadhan, subhan, ya, bukan subhan langsung berhenti. Al-alamin langsung berhenti,
kurang tepat. Jadi berikan waktu sedikit, tidak terlalu panjang seperti ada nun sukun yang berurutan atau double nun sukun, akan tetapi juga tidak langsung berhenti. Naqa'an, jam'an, dan seterusnya. Kemudian kasrotain. Kasroh dibaca dengan menurunkan rahang bawah. Dan tanwinnya seperti fathatain dibaca dengan suara sedikit mengalir. Lahabin, masadin, quraishin, khawfin. Ya. Lahabin, jadi rahang diturunkan, rahang bawah diturunkan agar kasrohnya sempurna. Kemudian dhammatain. Dhammatain dibaca dengan membulatkan dua bibir ke arah depan atau istilahnya memonyongkan kedua bibir, dan tanwin juga sama dengan sebelumnya, yaitu dengan suara yang sedikit mengalir. Ahadun, hablun, fawailun, muqsadatun. Ya. Ini tadi sedikit catatan yang tentu saja berkaitan erat dengan sifat huruf, yaitu terutama sifat bainiyah. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan sifat tebal tipis. Tebal tipis, tafkhim, tarqiq, isti'la, istifal, nun sukun, dan juga termasuk di padanya tanwin, yang pada hakikatnya tanwin adalah nun sukun, adalah huruf yang tipis, huruf istifal, dan dia tidak ikut huruf sebelumnya. Jika sebelumnya tebal maka tanwinnya tebal, tidak demikian. Maka huruf tebal dibaca tebal dan tanwin setelahnya tetap dibaca tipis. Contohnya khairan, 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 alaqan, maradan. Jadi bukan khairan, ang, jadi terasa suara masih mendorong ke atas langit-langit mulut. Itu adalah sifat tebal. Jadi khairan tipis. Bukan khairan ang, ya. Kemudian berkaitan dengan itu juga dengan sifat-sifat huruf adalah tasydid. Jadi tasydid ini adalah hakikatnya adalah dua huruf. Yang pertama hurufnya sukun, yang kedua hurufnya berharokat. Dan dua huruf ini sama, yaitu misalnya huruf ta bertemu dengan huruf ta, huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat, kemudian diidghamkan, dimasukkan huruf pertama ke huruf kedua, maka dibaca dengan suara ditekan. Fasabbih wa tabattal yabutsu. Dan perlu diperhatikan juga sifat hamas, sifat syiddah, sifat rokhawah, yaitu aliran udara pada huruf ta misalnya. Karena ta termasuk huruf yang hamas, yaitu aliran udara mengalir. Maka ketika ditasydid tetap diperhatikan aliran udaranya agar tetap mengalir. Bukan dibuntu. Bukan yabutsu, yabutsu. Jadi tetap yabutsu, sujada. Baik. Kemudian tasydid pada huruf tebal. Tasydid pada huruf tebal, maka tetap menjadikan
huruf tebal dibaca tebal. Terutama pada huruf ro. Huruf ro tebal. Huruf ro tebal, kemudian huruf ro yang bertasydid. Maka ada kaitannya dengan sifat takrir yang telah kita bahas. Takrir pada huruf ro yang bertasydid sedikit disamarkan lagi. Jadi Ar-Rahmanir Rahim, Ghafurur Rahim. Jadi ro yang bertasydid getarannya lebih ringan lagi, lebih disamarkan lagi. Yahubbu, 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 ya. Wa yahiqqo. Dan perlu diperhatikan yaitu jangan sampai memonyongkan bibir ketika mengucapkan huruf tebal. Allama pada kalimat yahubbu misalnya. Maka yang menyebabkan kita harus memonyongkan bibir adalah dhammahnya, bukan dhatnya. Maka kita memonyongkan bibir pada huruf yang berharokat dhammah. Yahubbu, ha berharokat dhammah, kemudian dhat bertasydid berharokat dhammah. Dan kita tahu bahwasanya huruf tasydid sebenarnya adalah dua huruf. Yang pertama sukun, kemudian yang kedua berharokat. Maka ketika sukun, maka kita tidak perlu memonyongkan bibir kita. Yahuddu, kecuali jika semuanya berharokat dhammah, maka kita memonyongkan bibir di semua huruf tersebut. Baik, itu tadi tentang tasydid. Kemudian yang berkaitan dengan tasydid juga yaitu ketika wawu dan ya bertasydid. Maka agar lebih jelas tasydidnya, diberi tekanan suara lebih tinggi dari huruf sebelumnya dan setelahnya yang diistilahkan dengan nabar. Contohnya bayyinah, jadi ditekan suaranya bayyinah. Namun jangan sampai berubah menjadi shin, bayyinah misalnya. Baqiyah menjadi huruf shin dengan menambahkan udara yang keluar. Akan tetapi tetap membacanya seperti huruf ya. Dan lebih-lebih lagi ini ketika ya bertasydid sebelumnya kasroh. Maka ini perlu ditekan suaranya agar terdengar bahwasanya itu tasydid, bukan sekedar ya sukun yang itu adalah huruf mad. Misalnya baqiyah. Jika kita tidak membacanya dengan tekanan, maka seakan-akan itu bukan huruf tasydid, akan tetapi seperti huruf mad saja. Baqiyah, ya. Baqiyah, baru terdengar ada tasydid di situ. Kemudian huruf wawu yang sebelumnya dhammah. Contohnya quwwah, jadi harus ditekan. Jika tidak, seakan-akan dia adalah huruf mad. Quwwah, panjang quwwah, ya. Padahal hakikatnya di sini tasydid. Maka oleh karena itu diberi tekanan. Quwwah, kuwirat, nusawwiya. Nah, walaupun sebelumnya berharokat fathah, wawu tasydid berharokat fathah, tetap ditekan. Akan tetapi lebih diperhatikan lagi ketika wawu tasydid sebelumnya
sebelumnya dhammah ataupun ya tasydid sebelumnya kasroh, seperti pada kalimat baqiyah dan quwwah. Nah, kemudian selanjutnya adalah mim dan nun yang bertasydid ini dibaca dengan gunnah. Gunnah adalah suara dengung yang dipanjangkan. Jadi aslinya sebenarnya mim dan nun itu pasti sudah ada gunnahnya, sudah ada suara dengungnya. Akan tetapi pada kondisi tertentu dengung ini dipanjangkan, ditambah lebih panjang dari asalnya. Salah satunya adalah ketika mim dan nun bertasydid. Tsumma fa ummuhu inna latarawunna. Demikian. Baik. Sampai sini alhamdulillah kita telah menyelesaikan tahap kedua dari kitab Al-Itqan. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan. Baik, para peserta yang berbahagia, alhamdulillah kita lanjutkan ke tahap ketiga, yaitu menyambung kata. Jadi setelah kita melalui tahap pertama dan kedua yang lebih fokus pada huruf per huruf. Huruf ini harus begini, huruf itu harus begitu. Kemudian kita juga melatih untuk menyambungnya dalam satu kata. Kemudian setelahnya kita akan melangkah lebih jauh, yaitu menyambung kata. Jadi dari satu kata ke kata yang lain. Baik, di tahap ketiga ini beliau penulis hafizahullah ta'ala membuka dengan pembahasan panjang, bacaan panjang, yaitu yang diistilahkan dengan huruf mad. Huruf mad adalah bacaan panjang, yaitu ketika ada 3 huruf mad, yaitu alif, wawu sukun, dan ya sukun. Sebelumnya ada huruf berharokat yang sesuai dengan huruf mad tersebut. Alif sebelumnya adalah fathah, dan pasti sebelum alif adalah fathah, tidak ada harokat lain. Kemudian wawu sukun sebelumnya dhammah, maka jika sebelumnya fathah tidak disebut dengan huruf mad. Dan juga ya sukun sebelumnya kasroh. Nah, 3 huruf ini adalah dinamakan dengan huruf mad yang artinya panjang, dibaca, bacaan panjang. Dan dibaca 2 harokat. 2 harokat adalah tempo yang kita butuhkan untuk mengucapkan 2 huruf. Contohnya kita mengucapkan ba. Dengan kita mengucapkan ba. Nah, waktu tempo yang kita butuhkan untuk mengucapkan 2 huruf, itulah yang disebut 2 harokat. Demikian seterusnya. 4 harokat adalah waktu tempo yang kita butuhkan untuk mengucapkan 4 huruf berharokat. 6 pun demikian. Jadi 2 harokat ini adalah waktu tempo yang kita butuhkan untuk mengucapkan 2 huruf berharokat. Dan ini berubah-ubah sesuai dengan kecepatan bacaan kita. Jika kita membaca cepat,
membaca hadir istilahnya, membaca cepat dengan tentu saja dengan tetap memperhatikan hukum-hukum tajwid, maka waktu tempo yang kita butuhkan untuk mengucapkan dua huruf lebih cepat daripada ketika kita mengucapkan dua huruf dalam bacaan lambat, dalam bacaan yang tahqiq untuk belajar, atau dalam bacaan yang tartil yang itu kita ingin merenungi maknanya. Berbeda dengan hadir yang mungkin kita baca ketika sholat malam misalnya, atau ketika murojaah yang butuh waktu yang lebih cepat. Jadi dua harokat di sini adalah waktu yang kita butuhkan untuk mengucapkan dua huruf berharokat. Iyyaka na'budu idza waqaba idza hasada. Kemudian ya sukun, wa iyyaka nasta'inu. Tentu saja ini ketika wasol. Jika kita waqaf akan ada mad arid li sukun, yang itu bisa dibaca 2, 4, atau 6 harokat. Fi jidiha hablun lakum dinukum lam yalid wa lam yulad. Jadi wawu sukun tetap dibaca dengan memonyongkan bibir sebagaimana dhammah, karena dhammah adalah wawu adalah induk dari dhammah, ummud dhammah. Jadi wawu adalah induk dari dhammah, ya adalah induk dari kasroh, dan hamzah adalah induk dari alif. Dan ini jadi pengucapannya sama ketika wawu sukun dengan wawu berharokat, kita perlu memonyongkan bibir. Walam yulad ma ta'buduna law ta'lamuna. Kemudian perbedaan mad dan lin. Kita telah belajar tentang sifat lin, yaitu wawu sukun dan ya sukun yang sebelumnya ada huruf berharokat fathah. Nah, itu adalah sifat lin yang itu kita ucapkan dengan mudah, dengan tanpa tekanan yang kuat pada lidah. Jadi bedanya huruf mad memiliki 3 huruf, yaitu yang telah kita sebutkan tadi, alif yang sebelumnya fathah, wawu sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasroh. Adapun lin adalah 2 huruf terakhir, yaitu wawu dan ya sukun dan sebelumnya berharokat fathah. Dan tentu saja bacaan lin tidak sama dengan bacaan mad yang itu 2 harokat. Lin dibaca tidak sampai 2 harokat. Qayron, jadi jangan sampai terlalu panjang. Qayron, saufa, sampai 2 harokat, maka ini adalah kurang tepat. Tayyib. Kemudian alif tebal. Alif tebal ini adalah alif yang didahului dengan huruf-huruf tebal. Huruf-huruf tebal adalah huruf-huruf apa? Taib. Huruf tebal adalah huruf isti'la. Huruf isti'la yang telah kita lalui bersama yaitu
khussa dhaghtin qil. Baik, mungkin bagi peserta yang kepencet penanya bisa dimatikan. Afwan. Ya, huruf isti'la dan huruf idbaq, yang tentu saja huruf idbaq ini masuk dalam kategori huruf isti'la karena isti'la ini mencakup huruf idbaq dan 3 huruf sisanya. Nah, ditambah lagi dengan huruf ro yang tebal dan lam yang tebal. Huruf ro tebal dan lam tebal, maka alif setelahnya juga menjadi tebal. Jadi alif ini ikut huruf sebelumnya. Sebelumnya tebal, dia harus dibaca tebal. Sebelumnya tipis, dia dibaca tipis. Nah, bahkan sebagian ulama menyebutkan tentang urutan huruf-huruf tebal. Urutan pertama huruf yang paling tebal. Urutan ada kondisi huruf yang tebal. Yang pertama adalah ketika huruf itu berharokat fathah, setelahnya alif. Maka ini adalah kondisi di mana huruf tebal dibaca dengan ketebalan yang paling tinggi. Artinya, alif ini adalah bisa dikatakan harus dibaca tebal jika huruf sebelumnya adalah huruf tebal. Baik. Afwan Ya. Ustaz, untuk Pak Yahya Sopian, tolong untuk tidak mengaktifkan penanya ya. Jazakumullah. Baik. Barakallahu fikum. Nah, itu tadi sedikit catatan ketika mengucapkan alif sebelumnya huruf isti'la yang tebal. Contohnya syarri ghasiqin mithqala dzarratin wa qad khaba faqala lahum lisa'yiha radiyah. Ya. Jadi alif itu tidak terucap langsung dengan ringan, tentu saja dengan isti'la yang dengan tafkhim yang itu tebal, dengan mengangkatnya ke langit-langit atas, menggemakannya di langit-langit mulut. Mithqala, itulah cara menebalkan huruf yang benar, tanpa dengan memonyongkan bibir. Tidak perlu mithqala, tapi mithqala dzarratin wa ma sahibukum minhu khitaba. Demikian. Kemudian huruf yang ditulis kecil. Para peserta yang berbahagia, kita tahu dalam cetakan mushaf ada beberapa huruf yang ditulis dengan huruf kecil. Maka hukumnya adalah dibaca sama dengan huruf besar. Ada huruf ya yang ditulis kecil, wawu ditulis kecil, bahkan ada juga huruf nun yang ditulis kecil dalam kalimat nunji. Nah, kenapa huruf-huruf ini kok ditulis kecil? Karena mushaf yang telah ditulis oleh para sahabat radhiyallahu anhum di zaman Khalifah Utsman radhiyallahu anhu ditulis dengan tulisan yang diriwayatkan oleh para ulama dalam kitab-kitab rasm, kitab-kitab penulisan mushaf dengan sifat-sifat tertentu yang tidak sama dengan penulisan huruf Arab, kalimat Arab di saat ini. Ada beberapa
sifat-sifat yang berbeda. Contohnya kalimat yuhyi di sini. Yuhyi wa yumitu. Ya-nya ditulis satu saja. Ya. Jadi dan penulisan mushaf itu dijaga agar sesuai dengan yang ditulis para sahabat sejak zaman Utsman. Maka untuk mempermudah bagi pembaca, para ulama setelahnya memberikan istilahnya dhabt. Dhabt ini adalah tanda-tanda baca yang ditambahkan oleh para ulama pada tulisan Rasm Utsmani, yaitu rasm yang ditulis di zaman Khalifah Utsman. Salah satunya adalah huruf-huruf kecil ini, huruf-huruf tambahan yang ditulis dengan huruf kecil. Demikian juga adalah harokat, yang ini juga tentu saja untuk mempermudah pembaca. Sedangkan pada saat zaman Al-Quran ini ditulis, Al-Quran ditulis dengan tanpa harokat dan juga tanpa titik. Dan ini adalah memang begitulah para orang Arab di zaman itu menulis kalimat. Mereka belum kenal namanya titik dan belum kenal namanya harokat. Dan mereka salah satu dari sifat tulisan mereka banyak menghapus beberapa huruf tertentu. Contohnya huruf alif di sini misalnya. Li'ilafi. Huruf alif di setelah huruf lam mereka tidak menulisnya. Maka para ulama memberikan dhabt tambahan untuk memudahkan para pembaca setelahnya. Dan hukumnya adalah dibaca seperti yang ditulis dengan huruf besar. Itu jadi perlu diperhatikan ketika membaca Al-Quran, huruf-huruf kecilnya juga dibaca. Kemudian huruf ya, perbedaan antara ya biasa yang bukan huruf mad, kemudian ya yang itu adalah huruf mad, dan alif. Nah, bedanya adalah ketika ya itu berharokat, ya biasa yang bukan huruf mad, maka akan dikasih harokat. Contohnya di sini waliyadini. Ya. Kemudian jika huruf itu huruf mad, tentu saja ini semua berkaitan dengan mushaf yang digunakan oleh penulis di sini. Ustaz Wawan Setiawan hafizahullah taala telah memberikan catatan di awal bahwasanya buku ini ditulis dengan standar mushaf Madinah, mushaf cetakan Mujama' Malik Fahad. Jadi ketika huruf ya itu huruf mad, maka tidak berharokat. Harokatnya dihilangkan. Contohnya di situ pada kalimat Abi Lahab. Jadi ya-nya dihilangkan harokatnya. Adapun alif yang itu ditulis pada dengan gambar ya. Jadi istilahnya alif yuktab ala suratil ya. Alif yang ditulis dengan huruf ya gitu ya. Akan tetapi dia sebenarnya adalah alif. Maka cirinya adalah dia tidak berharokat dan sebelumnya fathah. Contohnya adalah auhalaha. Auhalaha. Nah. Kemudian ada yang diistilahkan dengan sifrun mustadir. Apa itu sifrun mustadir? Yaitu huruf yang tidak dibaca dalam Al-Quran. Artinya, huruf ini hanya tertulis saja dan tidak dibaca.
Jadi kebalikannya yang tadi, yang itu adalah huruf kecil yang sebenarnya tidak tertulis pada saat penulisan Al-Quran di zaman Khalifah Utsman. Akan tetapi dia dibaca. Kebalikannya ini, dia tertulis di mushaf, akan tetapi tidak dibaca. Jadi tandanya adalah ada lingkaran yang bulat. Jadi lingkaran yang bulat, maka itu menunjukkan huruf tersebut tidak dibaca. Contohnya, liyurau a'malahum. Alif setelah wawu di situ tidak dibaca. Contohnya lagi yang di akhir, biaidin. Di situ ada dua ya. Ya pertama berharokat sukun yang tidak melingkar ya. Kemudian ya kedua berharokat sukun yang melingkar. Artinya ada tanda sifrun mustadir, lingkaran bulat. Maka ini adalah huruf yang tidak dibaca. Akan tetapi tertulis di mushaf. Dan tetap dituliskan karena sunnah dalam menulis mushaf adalah selalu mengikuti sifat penulisan yang telah dituliskan oleh para sahabat sejak zaman Khalifah Utsman radhiyallahu anhu tanpa mengubahnya. Demikian yang disebut dengan sifrun mustadir. Baik, kita lanjutkan ke alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Qamar dan syams, yaitu bulan dan matahari. Jadi di sini adalah cara mengucapkan lamnya, apakah itu dibaca dengan jelas atau diidghamkan. Maka diistilahkan dengan qamariyah jika lam dibaca dengan jelas. Karena ibaratnya lam ini adalah bintang. Bintang ketika ada bulan, apakah dia tetap terlihat jelas? Tentu saja tetap terlihat jelas. Jadi kebalikannya ketika lam ini syamsiyah, disifati dengan syamsiyah, yaitu sebagaikan bintang ketika ada matahari, maka bintang akan tidak jelas atau hilang, tidak dibaca, tidak terlihat, maka lam di situ tidak dibaca juga. Jadi huruf lam, huruf yang terletak setelah alif lam, jika termasuk pada huruf-huruf alif lam qamariyah, maka lamnya dibaca dengan jelas. Alhamdulillah Rabbil alamin. Huruf-hurufnya ada 14, yaitu ibri hajjaka wa khaf aqimah. Baik, saya kopikan di percakapan. Ini adalah huruf-huruf yang itu adalah termasuk qamariyah. Jadi termasuk ha di situ, jim dan seterusnya. Dan selain dari huruf ini adalah huruf syamsiyah. Alladhi yuwaswisu. Jadi contohnya lagi, birabbin nas, khalaqal dzakara wal untha. Nah, taib ini tentu saja beliau Ustadz Wawan Setiawan hafizahullah taala juga merujuk ke susunan manzumah Muqaddimah Al-Jazariyah yang beliau jadikan dasar pondasi ketika menulis kitab ini.
yaitu ada bab lamu al wa lamil fi'l, dan di situ disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jazari, wa adhiranna lama fi'lin mutlaqa fi nahwi qul na'am wa qulna waltaqa. Jadi lam fi'il itu dibaca jelas, tidak ada yang diidghamkan, dimasukkan ke huruf setelahnya. Contohnya qul. Adapun lamu al, yaitu huruf alif lam, maka seperti yang telah kita baca tadi, ada yang dibaca jelas, yaitu di kalimat ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Kemudian ada juga yang dilebur atau diidghamkan ke huruf setelahnya, yaitu huruf-huruf sisa dari lam qamariyah. Ar-Rahman. Nah, baik, sebagai jeda, mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan ke hamzah wasal. Tafadhol Ustaz Rifki. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya, untuk huruf ta itu termasuk huruf yang alif lam syamsiah ya Ustaz ya? Huruf ta, na'am, termasuk huruf alif lam syamsiyah. Kalau untuk di surat Al-Qiyamah ayat 29 itu bagaimana Ustaz? Yang wal taffatis saqu bis-saq. Itu bagaimana Ustaz? Dibacanya Baik, lamnya Masya Allah. terbaca Ustaz. Betul. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ini soal yang bisa menjadikan faedah ke peserta lainnya. Iltaffa di situ adalah fi'il. Jadi di situ bukan alif lam, yang itu adalah huruf yang masuk pada isim. Jika kita mengenal istilah bahasa Arab, ada namanya isim, fi'il, dan huruf. Jadi alif lam qamariyah dan syamsiyah di sini adalah yang berkaitan dengan isim, yaitu al yang masuk ke isim. Makanya di sini ada juga lam fi'il. Jika itu lam fi'il, maka dia dibaca jelas, tidak akan diidghamkan ke huruf setelahnya. Jadi iltaffa di situ adalah fi'il madhi dari laffa yaluffu, yaitu di situ artinya adalah saling berbelit ya, antara betis kiri dan kanan, yang menggambarkan syiddahnya orang ketika sakaratul maut dan seterusnya. Dan poinnya adalah huruf lam di situ adalah lam fi'il. Jadi lam asli dalam kalimat tersebut. Tidak berupa lam tambahan yang ditambahkan pada isim. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Ustaz Rifki. Tafadhol Ustaz Julian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kan mau nanyakan huruf yang diberi tanda siprun mustadir ini. Baik. Apakah bisa berhenti sebelum ada tanda itu Ustaz? Berhenti sebelum tanda tersebut. Ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi huruf ini yang berkaitan dengan berhenti atau yang disebut dengan waqaf itu tentu saja disebut pada pembahasan waqaf wal ibtida. Jadi di mana kita berhenti dan di mana kita boleh lanjut. Nah, di sini
tidak ada kaitannya dengan waqaf wal ibtida. Jadi ada sebagian yang ada sifrun mustadirnya, kemudian kita boleh berhenti di situ. Ada juga yang tidak boleh berhenti. Contohnya ketika dia di tengah-tengah kalimat. Contohnya ulin na'mati di situ ya. Maka kita tidak boleh berhenti di kemudian berhenti. Kita harus lanjut. Kita harus lanjut. Adapun jika itu selesai maknanya, contohnya di sini summa lam yatubu. Walaupun ini belum sempurna maknanya karena setelahnya ada falahum adzabu jahannam. Jika kemudian kita berhenti karena kehabisan nafas, maka nggak masalah. Kita berhenti di summa lam yatubu. Kemudian diulang lagi. Summa lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Demikian. Jadi berkaitan dengan bolehnya berhenti atau tidak, ini kaitannya dengan waqaf wal ibtida. Hukum di mana kita boleh berhenti dan di mana kita tidak boleh berhenti. Jika di tengah-tengah kalimat atau jika di akhir kalimat dan maknanya belum sempurna, tentu saja tidak boleh berhenti di situ. Demikian mungkin. Barakallahu fikum. Bapak Julian. Baik. Nah, tafadhol. Ya ini kalau maknanya sudah sempurna dan kita berhenti, berarti dibaca ya huruf sebelum sifrun mustadir ini. Jika maknanya sempurna, jadi walaupun kita berhenti atau kita lanjut, maka semua di dua keadaan huruf ini tidak akan dibaca. Jadi sama-sama tidak dibaca, baik kita berhenti atau tidak. Tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam. Jadi yang membuat kita membaca panjang di huruf ba di situ adalah wawunya, bukan alif yang setelah wawu tersebut. Jadi alifnya tetap tidak dibaca. Jadi yang membuat kita membaca panjang adalah wawunya. Demikian Bapak Julian. Ya, Jelas mungkin? Ya, jelas, Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Baik. Nah, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya di tahap ketiga ini adalah hamzah wasal. Ya, kita tadi sedikit menyinggung tentang isim, fi'il, huruf, dan itu berkaitan dengan pembahasan bahasa Arab. Dan tentu saja ilmu syar'i ini saling berkaitan. Hukum tajwid juga ada kaitannya dengan bahasa Arab. Maka alangkah baiknya jika keduanya juga saling berbarengan, yaitu saling dipelajari. Jadi karena ada satu pembahasan yang harus kita pahami dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Contohnya ini adalah pembahasan hamzah wasal ini. Kita telah membaca tentang pembahasan alhamdu dan seterusnya, yang itu hamzah wasal di situ dibaca dengan fathah. Hamzah wasal itu apa? Hamzah wasal itu adalah hamzah yang dibaca ketika di awal kalimat, di awal bacaan. Sedangkan ketika dia di tengah bacaan, maka dia tidak dibaca. Tandanya apa? Tandanya ada huruf shad kecil di atasnya. Contohnya ini. Urqud. Jadi ada shad kecil. Yang itu diambil dari kata wasal. Nah, ketika hamzah ini ada di awal kalimat dan kita mau mulai bacaan kita dari kalimat tersebut. Gimana kita mau membaca? Apakah kita baca dengan dhammah
atau dengan kasroh, atau dengan fathah. Padahal di situ nggak kelihatan harokatnya. Nggak ada dhammah, nggak ada kasroh, nggak ada fathah. Yang ada tanda huruf shad. Nah, inilah kaidahnya. Jadi, ketika hamzah wasol itu ada pada selain alif lam. Karena alif lam tadi sudah kita bahas ya. Alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah, semuanya hamzah wasolnya dibaca dengan harokat fathah. Contohnya alhamdu dibaca fathah. Jadi ketika hamzah wasol ada pada selain alif lam dan huruf ketiga dhammah asli. Nah, ini yang berkaitan dengan bahasa Arab. Jadi contohnya udkhuluha. Huruf ketiga adalah huruf apa? Huruf kha ya. Nah, huruf kha ini dhammah, maka hamzah wasol dibaca dengan dhammah juga. Dan dhammahnya asli karena ada dalam beberapa kalimat yang dhammahnya sebenarnya adalah gantian dari harokat lain. Contohnya di bawah yang ada garisnya, ya. Baris pertama yang bagian dibaca kasroh, di situ ituni, taknya berharokat dhammah, tapi taknya ini dhammahnya bukan dhammah asli, karena asli kalimatnya adalah itiyuni. Kemudian ya di sini harokatnya dipindah ke tak dengan proses yang dibahas pada bahasan pelajaran i'lal dan ibdal di pelajaran sorof tentunya, yang itu bagian dari pelajaran bahasa Arab. Jadi kaidah asal ketika huruf ketiganya berharokat dhammah, maka hamzah wasol dibaca dengan dhammah. Udkhuluha, uhsyurul ladzina, usluk yadaka. Demikian. Kemudian hamzah wasol selain keadaan di atas, yaitu selain dhammah asli, baik itu dia berupa fathah atau berupa kasroh atau dhammah yang bukan asli, maka dia dibaca kasroh. Jadi lebih banyak kasroh ya. Ada dhammah yang bukan asli, kemudian ada fathah dan ada kasroh. Contoh lagi yang dhammahnya bukan asli, di bawahnya umsyu atau imsyu. Yang benar adalah imsyu karena dhammah di situ tidak asli. Ibnu. Jadi kita kalau mulai dari kalimat ibnu, maka kita kasroh. Karena aslinya ibniyu, imsyiyu. Kemudian dengan proses i'lal, maka ya-nya dihapus dan harokat ya dipindah ke huruf sebelumnya. Nah, hamzah wasol di tengah kalimat. Di tengah kalimat artinya di tengah bacaan. Ya. Di tengah bacaan kita ketemu hamzah wasol, maka hamzah wasolnya tidak dibaca. Siratal ladzina, bukan siratal alladzina. Ya. Nah, bagaimana kalau di awal bacaan dibaca kan pastinya seperti telah kita bahas. Nah, jadi ada sedikit catatan. Jadi ketika kita wakof, maka kita wakofnya di akhir kalimat, jangan di tengah-tengah kalimat. Gimana contohnya wakof di tengah-tengah kalimat? Contohnya kita baca siratal, kemudian berhenti. Itu kan sudah masuk ke bagian alladzina, tapi kita berhenti di situ. Kemudian melanjutkannya ladzina gitu. Maka ini berhenti yang kurang pas ya. Jadi kalau kita sudah masuk siratal ladzina,
langsung dibaca semuanya. Rabbil alamina, jangan Rabbil alamina gitu ya. Langsung dibaca kalimat yang telah dibaca awalnya langsung dibaca semua. Kemudian huruf mat yang bertemu dengan hamzah wasol. Huruf mat bertemu dengan hamzah wasol. Maka hamzah wasol dan huruf mat tidak dibaca. Jadi dua-duanya tidak dibaca. Rabba hadzal bait ma fil quburi. Demikian. Dan ini ringkasan dari bab hamzah wasol. Jadi hamzah wasol dibaca fathah pada alif lam, yang itu dibahas pada alif lam syamsiyah dan qamariyah, semuanya dibaca fathah. Kemudian dibaca dhammah jika huruf ketiga berharokat dhammah, dhammah asli. Kemudian dibaca kasroh, ada 3 kemungkinan. Fi'il, ketika itu berupa fi'il, maka jika dia selain dhammah, baik fathah, kasroh, ataupun dhammahnya, jadi yang bagian setelahnya, yang B, dhammahnya tidak asli. Contohnya ittaqu, ibnu, imshu, ituni, dan seterusnya. Adapun isim, maka semuanya berharokat kasroh. Jika ada ketemu hamzah wasol pada isim, yaitu kata benda, ya kalau istilahnya, istilah mudahnya kata benda. Jadi ibnun artinya anak. Ringkasnya lagi, pokoknya jika ketika kita menemui hamzah yang ada tanda shadnya ini dan dia ada di isim, maka dibaca langsung kasroh. Baik, itu tadi, dan kemudian beliau hafizahullah taala penulis memberi ajakan bagi kaum muslimin untuk mengiringi belajar Al-Qur'an dengan belajar bahasa Arab juga. Jadi karena mungkin ada kaidah-kaidah yang memudahkan, kaidah-kaidah ringkas gitu ya, tapi tidak bisa mencakup semua pembahasan. Jadi lebih baik kita terus mengiringi pelajaran kita, yaitu dengan terus belajar bahasa Arab, karena itu sangat mempengaruhi pengetahuan kita dalam banyak hal tentunya, baik dalam tajwid dan juga disiplin ilmu syar'i yang lainnya. Baik, sampai di sini dulu yang bisa kita baca di pertemuan ke-6 kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.